warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, good evening, everyone. Good evening. Good evening. Okay, so I hope you are fine over there. Welcome back to our class. Okay, ini pengumuman ya, materi hari ini sepertinya kita tidak akan menggunakan breakout room ya. Ini hari ketiga kita bertemu ya. Hari ini kita fokus ke grammar ya. Nanti diperhatikan tentang penggunaannya. Insya Allah kalau teman-teman memperhatikan bisa paham. Oke, grammar itu sebenarnya ketika belajar didengarkan betul-betul, setelah belajar dipraktekkan, langsung dipraktekkan. Kenapa? Karena yang harus teman-teman pelajari adalah bahwa grammar itu kita tidak bisa belajar sendiri. Grammar itu kita membutuhkan guru. Tapi kalau speaking, kita bisa mengembangkan sendiri. Seperti itu. Kita bisa mengembangkan sendiri. Terus Bro Reski, mana yang harus saya pelajari ketika saya itu belajar bahasa Inggris? Grammar dulu, apakah speaking dulu? Jawaban saya, speaking dan grammar. Speaking dan grammar. Kalau teman-teman butuh bahasa Inggrisnya itu hanya untuk komunikasi saja, bukan untuk nilai ya, untuk komunikasi saja, maka speaking terus grammar. Tapi kalau teman-teman belajar bahasa Inggrisnya untuk komunikasi dan juga untuk komunikasi yang sifatnya itu kayak pidato formal berarti ya, atau untuk ngejar skor TOEFL dan IELTS, saran saya grammar kemudian speaking. Grammarnya dikejar terus, speakingnya kejar terus, berarti harus barengan. Seperti itu. Dan orang belajar bahasa Inggris itu tidak belajar kemudian langsung diam gitu aja, enggak. Tapi dipraktekkan. Kenapa? Karena kita itu belajar bahasa. Bahasa itu hubungannya dengan mulut dan interaksi. Ketika teman-teman pandai berbicara tapi nggak pernah berinteraksi dengan orang dengan bahasa Inggris, maka akan ketinggalan. Tapi teman-teman bisa dengan orang itu bisa ngobrolnya. Tapi kembali lagi kalau grammarnya berantakan juga susah. Makanya di sini nanti ketika teman-teman belajar bahasa Inggris memang harus cerewet, harus ngomong terus. Makanya ketika di breakout room itu jangan diem-dieman. Harus bisa sadar bahwa saya harus berusaha ngomong terus karena saya butuh bahasa Inggris seperti itu. Karena kalau diem ya enggak. Belajar bahasa kan harus ngobrol, harus ngomong. Kalau belajar matematika kan harus mikir. Kalau belajar masak kan harus langsung masak actionnya ya, seperti itu. Jadi kalau belajar masak nggak butuh ngobrol, nggak butuh ngomong. Masak aja yang penting, seperti itu. Langsung lanjut ke materi grammar kita. Ya, teman-teman, welcome to Speaking Partner with me, and today's lesson we will study about number. Kita akan belajar tentang number. Goalnya adalah able to use number in English for daily speaking. Bisa menggunakan number dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Ini ada chat topik for speaking, tapi alangkah baiknya untuk hari ini saya tunda dulu chatnya, nanti kalau ada waktu kita bisa gunakan. Karena nanti di kelas sebelumnya saya gunakan chat, tapi pas ketika bahas grammar malah agak cepat di menit terakhir karena waktunya nggak cukup. Makanya chatnya ini saya persingkat aja, saya taruh di terakhir kalau waktunya masih cukup. Langsung ke lesson kita atau penggunaan number, okay? Dalam bahasa Inggris atau Indonesia juga, nomor itu ada banyak. Ada kardinal, ada ordinal, ada fraction dan sebagainya. Ya, tapi yang akan kita gunakan pada hari ini pertama adalah tentang cardinal number sama ordinal number. Itu yang pertama. Tapi jangan khawatir, nggak cuma ini aja, ada banyak materinya. Oke. Okay. Pertama, cardinal numbers. Apa sih itu cardinal numbers? Cardinal number is a number that says how many of something there are such
1, 2, 3, 4, 5, and etc. Jadi, cardinal number itu digunakan untuk menghitung jumlah sesuatu, berapa banyaknya, how many, berapa banyak jumlahnya. Ingat ya, cardinal number digunakan untuk menghitung jumlah, bukan urutan, tapi jumlah. Sedangkan ordinal numbers, penjelasannya, is number that tells the position or order of something. Digunakan untuk memberitahu atau menyatakan posisi, position, atau urutan, order, ketika sesuatu urutan tingkatan level. Seperti ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, dan selanjutnya. Pembedanya antara cardinal sama ordinal adalah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, pembedanya adalah kalau cardinal itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ordinal itu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Karena dia itu untuk sebuah urutan level atau tingkatan. Dalam bahasa Inggris, kalau cardinal itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ordinal itu the first, second, third, fourth. Seperti itu. Artinya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, kita bahas dulu yang pertama, cardinal numbers. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah bisa, tapi juga ada yang belum bisa. Kita sama ratakan ya. Pertama, mungkin semuanya sudah bisa menghitung 1 sampai 10. Ya. 1 sampai 10 mungkin sudah pada bisa. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu hitungan 1 sampai 10. Oke. Nah, untuk ke-11-nya itu berbeda. Guys. Nah, untuk 11 itu beda. Kenapa? Coba lihat teman-teman di situ. 11 itu ada kata 11. 11, kemudian ke-12 itu 12. Ya, 12 itu 12, 13, 13. 13, 13. 14 itu 14. Di sini enggak tertulis 14. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Nah, tin. Ingat-ingat. Kalau satuan kan sudah bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau belasan itu tambahkan saja 10 atau penyebutnya itu tin. Contoh. Tapi penyebutannya kecuali nomor 11 sama 12. Ya. 11, 12, 13 itu berbeda tulisannya. Oke. Kalau 11 itu 11. 12 itu 12. 13 itu 13. Kalau 14 4 itu 4, ya, 4. 11 itu tin, tambahkan tin aja. Berarti 14 itu 14. 15 itu 15. 5 tambahkan tin, 15 nyebutnya 15. Terus 16 itu 6 tambahkan tin, 16 sampai 19, 9, 19. Oke. Terus 20 itu 20. 20 itu 20. 20. 30 itu 30, 40 itu 40, 50 itu 50, 60 itu 60, 70 itu 70, 80 itu 80, 90 itu 90. Berarti kalau puluhan cukup ditambahkan kata T aja, T dan Y. Contoh ya, kata angka 50. Jadinya apa? 50. Ya, penyebutannya 50, tapi tulisannya berbeda. Pakainya F, bukan V. 50, seperti itu. Bagaimana kalau 21? Ya, 21 mudah. 21. 20-nya 20, satunya 1, 21. 22, 23, 24, 25, seperti itu. Ya.
Kemudian bagaimana kalau 31 sama aja? 31, 32 seperti itu. 50 juga sama. 51, 55. 53, 53. 52, 52. 54, 54. 55, 55. Ya, 50, 55 seperti itu ya, teman-teman. Terus kalau 100 itu 100. Ya, 100, 100. Pokok ratusan itu 100. 200 berarti gimana? Ya 200. 900 gimana? Ya 900. Seperti itu. 500 gimana Bro Reski? Ya 500. Kalau ribuan pakai yang thousand. Ribuan thousand. Contoh 1000 1000. 5000 5000. Kalau 100 gimana? 100.000. 100.000 berarti 100,000. 100, 100 ada ribunya, 100.000, 100,000. Juta itu 1 million. Pakainya million, 1 juta, 1 million. 1 miliar, 1 billion. 1 triliun, 1 trillion. Seperti itu. Ya, teman-teman. Penggunaannya kurang lebih seperti itu. Oke, coba sekarang saya mau cek. Langsung kepada Sister Nia atau Yana. Please. Sister Nia atau Yana. Halo, good evening. Ya, good evening to you. Oke, kita cek ya. Ya, Dari kata 5, 5, 50, 50, 50 atau 50. 50, Nah, 55, 55, 500, 5,000, 5,000. 500, 500, 500. 550, 550, 50. ya 50 salah. Oke. 5.000, 5,000, 5,000 ya. kalau 5.500, 5,000, 5,000, 5.500. 5,500, 5,500. 5.500, 5,500. Bagaimana kalau 5.555? 5,500, 5,500. Kurang. Oke. 5.555. Saya ketik di chat ya. Nih. 5. Oh, maaf, sama lagi. Oh, nggak bisa dibatalin ya. 5. Oh lah, salah ketik malahan. Sebentar. Oke, nggak bisa. Gini aja sebutkan. Dari kata, sebentar. Ini aja deh. Kan ada kata 5, ya kan? Terus Iya. bawahnya lagi 55. Ada 5 lagi, 5 lagi, terus 50. Nah, yang terakhir ini sebutkan coba. 5.555. 5,555. Pakai N55. Diana. Gimana? Maaf. 5,000. 5,555. Oh ya. 5,500, 5 And and 5 N55. and 55. Oke, ya. Nah, teman-teman yang belum bisa masuk ke laptop dicoba lagi ya. Nah, insya Allah bisa kok. Kalau enggak jaringannya mungkin. Oke. Kalau membutuhkan kode juga tadi sudah saya kirimkan kodenya. Tongue twister tentang nomor 1. Sebutkan dulu angka pertama 5.
berarti 555, 5.555. Contoh, 555, 555, 5,555. Oke, seperti itu. Thank you, Sister Nia. Coba lanjut ke yang lain. Mr. Nasution. Oke. Yes. Hello, check. Halo, ya. Alright. Oke, let's check it ya. Coba kita cek. Ya. Dari kata 2 dulu, 2 angka. Oke. 45. 45. 45. 45, sorry. Oke, 45. Terus kata 445. Angka 445. 445. Alright. 4.445. 4,045. 400-nya belum kesebut. 4.445. 4,445. Oke, good. Thank you. Thank you. Right. Nah, teman-teman, penggunaan kata kardinal juga bisa digunakan untuk nomor telepon. Ya, itu lebih mudah digunakan 22 angka saja. Contoh seperti ini. Itu dari 0822 misalnya ya. Berarti yang disebutkan 2 angka itu mulai dari angka 22. Contoh seperti ini. 08-nya nyebutkannya katanya 08. Contoh saya sebutkan nomor saya. 0822 XG60 1998. Okay. 0822 60 XG. Okay, sorry. 08 XG60 1776. 22 itu lebih mudah. Itu kalau teman-teman mau menyebutkan angka ya, angka nomor teleponnya, jumlah nomor teleponnya. Kalau menuduh satu boleh nggak, Bu? Boleh aja. Berarti kalau 0822 80 kemudian 60 1776 kelamaan ya. Langsung aja 22 lebih mudah. 0822 XG60 1776. Kali aja teman-teman ada yang punya kenalan, terus minta nomor telepon, sebutkan pakai bahasa Inggris ya. Kurang lebih. Ya, kita lanjut materinya. Ya. Wait a minute, guys. Wait a minute. Okay. Continue to the next number, yaitu tentang ordinal number. Teman-teman semuanya, ordinal number itu digunakan untuk apa sih? Nah, ordinal number is a number that tells the position or order of something. Untuk digunakan untuk urutan, tingkatan, atau level. Itu berbeda ya sama kardinal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kardinal itu untuk sebuah jumlah, tapi kalau ordinal itu untuk sebuah urutan, tingkatan, atau level. Contoh, level pertama 1, level kedua, level ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang cara mengetahui atau menyebutkan, mengingat tentang ordinal number. Pertama, teman-teman bisa lihat di situ bahwa kalau 1 ya, 1 itu first, 2 itu second, 3 itu third, 4 keempat, saya ulangi, ke-1 itu first, kedua itu second, ketiga itu third, keempat itu fourth, kelima itu
fifth. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Angka 1 itu kan di sebelahnya ada kata ST. Ya, ada huruf ST. Oke. Nah, ST itu diambil dari 2 huruf terakhir kata first. Ya, 2 huruf terakhir kata first. ND diambil dari 2 huruf dari kata second. RD juga sama, RD. 4 TH sini. 5 TH juga di kata fifth. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau 1, 2, 3 itu menggunakan ST, ND, dan RD. Tapi kalau 4 itu pakainya fourth. Tergantung angka 2 huruf terakhirnya apa. Contoh, saya katakan seperti ini. Kalau kelima kan fifth. Keenam itu sixth. Ketujuh itu seventh. Ke-8 itu eighth. Ke-9 itu ninth. Ke-10 itu tenth. Ke-11 eleventh. Ke-12 twelfth. Ke-13 13th. Ke-14 14th. Ke-15 15th. Ke-16 16th. Ke-17 17th. Ke-18 18th. Ke-19 19th. Ke-20 20th. 20th. Nah, teman-teman, guys. Kalau angka 1 itu kan akhirannya ST. 2 second itu ND. 3 RD. 4 mulai dari angka 4 sampai ke 4 sampai ke 20 itu akhirannya adalah TH. Akhirannya adalah TH. Seperti itu. 1 sampai 20 diingat-ingat ya. 1 ST, kedua ND, ketiga RD, kemudian ke-4 sampai ke-20 itu akhirannya ditambahkan TH saja. Sudah cukup. Sekarang kita bahas angka 20. 20 kan 20. Ya. Kalau ke-20 berarti 20. 20. Nah, bagaimana kalau 21? 21, 20-nya teman-teman cara pengucapannya dan penulisannya menggunakan kardinal, tapi satunya menggunakan ordinal. 20-nya kardinal, satunya ordinal. 21 berarti 21st. Ya, 21st. 21 lihat ini. 20 kan 20 sama dengan sini ya. Ya, yang kardinal. 21st. 22 22nd. 23 23rd. 24 24th. 25 25th. 26 26. 27 ke 27 27th. 7th. Seperti itu. Nah, kodenya atau yang seperti ini mulai kalau 21 ST, 22 ND, 23 RD. Tapi ke 24 sampai ke 30 itu TH. TH. Begitu juga dengan 31. Ke 31 itu 31st. 41 itu 41st. 51 itu 51st. 52 berarti 52nd. Seperti itu. Sampai ke 90 juga sama. 90 itu ke 91 itu 91st. Ke 92 berarti 92nd. Ke 93 berarti 93rd. Ke 99 berarti 99th. Seperti itu. 100 100. 100. Kalau ke 101 gimana, Bro? Berarti 101st. Ya, 100 first berarti nanti tulisannya adalah bukan TH tapi ST karena angka terakhirnya 1 ST.
perhatikan itu untuk pengucapannya dan penggunaannya juga. Pengucapan dan penulisan. Ya, pengucapan dan penulisan. Ordinal numbers are normally used for angka ordinal normalnya digunakan untuk satu, floor of a building, hitungan lantai bangunan. Contoh, our office is on the second floor. Artinya kantor kami berada di lantai ketiga atau lantai 3. Seperti ya. Nah, kemudian she lives on the third floor. Dia perempuan ya tinggal di lantai 3. She lives on the third floor. Seperti itu. Kemudian atau bisa juga untuk anak, urutan anak. Saya itu di keluarga anak pertama. Berarti I am the first child. I am the first child. Kalau saya anak kedua berarti I am the second child. Ya, I am the second child. Terus teman-teman semuanya, selain itu juga bisa digunakan untuk dates. Dates itu apa sih? Dates itu adalah tanggal. Ya, dates itu adalah tanggal. Contoh seperti ini. Untuk penulisan tanggal. Contohnya, the Independence Day is on the 4th of July. Ya, hari kemerdekaan mereka adalah tanggal 4 bulan Juli. Tanggal 4 bulan Juli. Today is March 7. Today is March 7. Itu American. Nah, teman-teman, sekarang saya mau menjelaskan tentang penulisan tanggal dan penyebutan tanggal dalam British dan American. Jadi, pada dasarnya bahasa Inggris itu memiliki 2 kiblat. Ada yang mengacu kepada American, ada juga yang mengacu kepada British. Terus bro, kira-kira mana sih bahasa Inggris yang paling tua? Jawabannya adalah British. Karena orang-orang Amerika itu masih keturunan British. Sedangkan orang-orang British itu masih keturunan Jerman. Oke. Jadi bahasa Inggris itu, ibunya bahasa Inggris itu bahasa Jerman. Kenapa? Karena sebelum bahasa Inggris itu ada bahasa Jerman dulu. Makanya bahasa Jerman itu ada beberapa kosakata yang sama dengan bahasa Inggris. Di sini kita bahas yang British dulu. Kalau British, penulisan dan penyebutan tanggal itu adalah tanggal dulu, bulan, baru tahun. Persis sama dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia kan menyebutkan tanggal, itu kan tanggal, bulan, tahun. British juga sama. Tapi kalau Amerika itu berbeda. Dia bulan dulu, tanggal, baru tahun. Contohnya seperti ini. Today is March 7. Today is March 7. Meskipun di sini tidak ada tanda TH di angka 7, tunjukkan 7. Ya. Tetapi dibacanya tetap 7. Tetap 7. March 7. Seperti itu. Ya. Kita langsung praktek ke penulisan coba. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Ada 2 angka ya. Oke. Yang atas 1 Januari 2000 tanggal 1 Januari 2022. Kalau yang atas itu penggunaan dari British. 1st of January 2022. Ya, British. 1st of January. Kalau American itu menggunakan tanggal dulu, bulan dulu. January 1st 2022. January 1st 2022.
22. Jadi hitungannya berbedanya seperti itu. Kalau British itu pakai off, kalau Amerika tidak menggunakan off. Seperti itu. Ya. Contoh, hari kemerdekaan kita ya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti gimana? Kalau pakai British, our Independence Day is on ya 17 itu 17th pakai TH 17th of August 1945. Tapi kalau dalam American menjadi August 17th 1945. Kembali bulan dulu baru tanggal. Ya teman-teman diingat-ingat ya. Nah, terus kita lanjut ke materi berikutnya. Penjelasan selanjutnya. Nah, minimal teman-teman bisa tahu lah lahirnya, bulannya itu harus paham. Lahir bulannya, tanggal lahir itu harus paham. Tanggal lahir, bulan, tahun, penyebutannya juga harus hafal. Seperti itu. Oh nggak ada suaranya ya, oke. Oh masuk suaranya nggak ada. Mungkin coba volumenya dikencangkan atau biasanya kabelnya kurang lancip biasanya. Sering terjadi seperti itu. Soalnya teman-teman yang lainnya pada bisa mendengarkan. Ordinal numbers are normally used for. Sekarang ordinal number juga fungsinya digunakan satu untuk sequence atau order. Ya, order itu order itu permintaan ya, order, request juga bisa termasuk, atau sequence. Sequence itu adalah urutan. Contoh, it is first time it has happened. Pertama kalinya terjadi. Okay. I am the second child in my family. Aku anak kedua di keluargaku. Ya, I am the second child. Oke. Saya kesini pertama kalinya. I am the first coming here. Oke. Atau ini pertama kalinya saya datang ke Indonesia. It is my first time, ya, my first time coming to Indonesia. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya untuk centuries atau abad. Contoh, Shakespeare was born in 16th century. Dia lahir pada tahun ya pada abad ke-16. Misalnya Captain Jack Sparrow was born in first century. Berarti Captain Jack Sparrow lahir pada abad pertama. Kan first century. Tapi kalau 16th century berarti abad ke-16 ya. Abad ke-16. Oke, seperti itu. Lanjutannya fraction sekarang. Fraction number itu apa sih? Fraction itu adalah pecahan ya. Fraction itu adalah pecahan. Contohnya, although the system of fraction is not used much this day, we commonly use a few simple fraction in everyday speech. Meskipun fraction itu tidak digunakan dalam hari-hari ini kayak pada zaman-zaman sekarang, tapi biasanya fraction itu umumnya sedikit digunakan untuk everyday speech, pembicaraan setiap hari. Seperti itu. Contoh, example, we write itu kita menulisnya, we say itu cara membacanya. 1/2 itu teman-teman bisa mengatakan a half atau 1/2. A half atau 1/2. 1/4, a quarter, or a 1/4. 1/4. 3/4, 3/4. 3/4.
quarters. 1/3, a third, or 1/3. 1/3. Teman-teman perhatikan di sini angkanya. Kalau teman-teman mau menyebutkan sepertiga enak. 1/2 atau setengah itu a half atau 1/2. Kalau teman-teman mau menyebutkan cara yang kedua, yang 1/2 seperti ini, berarti angka satu pertama ini nyebutnya menggunakan kata kardinal. Terus setelah tanda miring, nyebutnya dengan kata ordinal. Contoh di sini ada kata 3/4. 4 itu kan quarter. Ya. 3 itu 3 quarter. 1/3 a third itu bisa. Atau 1/3. 1/3. 1 cardinal, third-nya itu ordinal. 2/3, 2/3. Seperti itu. 1/5, a fifth or 1/5. Fifth mudah. Kalau 1/5, 1 cardinal, fifth-nya ordinal. 3/5, 3/5. 1/8, an eighth or 1/8. 5/8, 5/8. Ini harusnya pakai half, 5/8. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman menjumpai seperti ini terakhir. Ada 1, kemudian 1/2. Berarti 1/2. Kan gitu ya. Maka cara menyebutnya adalah 1. Teman-teman bisa mengatakan kata satunya ini menggunakan kardinal, berarti 1. Atau menggunakan seperti ini, 1.5. 1.5. Tapi kalau teman-teman mau menyebutkan satu-satu semua, berarti menjadi seperti ini. 1 and 1 second. 1 and 1 second. Tapi jarang menggunakan kata seperti itu. Kalau bisa menggunakan 1/2, kenapa harus 1 and 1 second? Kan gitu. Ya. Kecuali kalau angkanya seperti ini. Mas kursornya ini. Misalnya di sini 1, terus 1/7 misalnya. 1/7 berarti menjadi 1 and 1/7. 7 seperti itu. 5, 3/4. 5 and 3 quarters. Oke, 3 quarters. Kalau menyebutkan 5, 3. 5, 3/8 misalnya. Berarti 5 and 3, 8. 8. Ya. Pakai yang 8-nya pakai yang ordinal. Seperti itu. Itu kalau kita menggunakan kata fraction. Oke. Saya sendiri, meskipun saya paham tentang fraction, saya sendiri jarang menggunakan fraction. Biasanya, saya sedikit menggunakan fraction itu untuk hitungan jam biasanya. Karena saya jarang beli gula ke pasar, jadi saya nggak pernah mengatakan, Mbak, beli gula setengah kilo ya, nggak pernah. Jadi, kalau setengah kilo kan menggunakannya a half ya, oke, a half kilograms gitu. Tapi saya jarang menggunakan seperti itu. Kenapa? Saya nggak pernah beli. Kalau jam saja saya sering menggunakannya. Nah, besok insya Allah kita akan belajar tentang waktu juga. Nah, waktu nanti kalau British itu ada hubungannya tentang a half, a quarter, seperti itu. Ada hubungannya. Terus yang keempat itu decimal atau koma. To indicate, untuk mengindikasikan koma, oke, koma number, kita biasanya menggunakan point. Point itu adalah titik. Titik itu bahasa Inggrisnya itu point. Kalau dalam British bukan point sebutnya, tapi period. Period. Tapi kali ini kita menggunakan Amerika dulu aja biar lebih jelas, ya. And this includes money such as dollar. Termasuk juga perhitungan dolar, uang dolar ya. Termasuk dolar. Contoh di sini. We write, we say. We write itu cara penulisannya, kalau we say itu cara bacanya. 0.3 cara bacanya adalah 0.3
atau 0.3. 0.3. 3.34. 3.34. 3.45. 3.45. Not 3.45. Bukan 3.45, tidak. Jadi teman-teman semuanya, ini kan ada kata 3.45. Cara penyebutannya adalah 3 ini nyebutnya semuanya, tapi kalau setelah titik itu dibacanya itu satu-satu. Misalnya nih ada angka 123.123. Berarti 123 yang pertama cara nyebutnya itu semuanya langsung dibaca satu kata menjadi 123.123. Berarti 123. Betul ya? 123 123.123. Berarti 123.123. Teman-teman tidak boleh mengatakan 123.123. Tidak boleh. 123.123 seperti itu. Ya. Contoh lagi, 98.4 berarti 98.4. 98.4. Bagaimana kalau 98.98 misalnya? Berarti 98.98. Gitu aja, 98. Seperti itu. Ini ada uang dolar nih. 1.55. Penyebutannya $1. Oke, ada komanya ya. $1 saja boleh. Oke, $1. 55 cents. 55 cents. Oke. $1. 55. 55. Karena 55. 55. 50, 50, 5-nya 5. 700 ya. 700. Bentar. Kenapa yang 155 bisa disebut 55 bukan 1.550 seperti 5? Okay, wait a minute. Oh iya betul, ya betul. Thank you so much. Saya review ulang ya. 1,55 penyebutannya itu menggunakan kata $1, 5. Oke, 5. Coba teman-teman lihat di sini. Remember that we use comma to separate thousand. Ya, we use comma to separate thousand. Ingat bahwa kita menggunakan koma untuk memisahkan ribuan. Ya, be careful with commas and point. Hati-hati dengan penggunaan koma dan point. Oke, jadi ini kan hitungannya kan bukan maaf. Oke, sorry. Ini koma atau poin ya? Oke, harusnya ini beda ya. Oke. Kalau dia menggunakan poin, hitungannya seperti yang awal ya, teman-teman. Seperti yang awal yang saya katakan di awal tadi. Berarti di sini oke. Hitungannya tetap sama seperti $1 menjadi sen ya, hitungannya $1 point 55. $1.55. Terus terakhir ada $700 itu $700. $700 karena nggak ada angka lagi ya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana membedakan bilangan nomor telepon .18.18 dengan pecahan 1/818? Maksudnya gimana nih? Saya kurang paham. Nomornya saya kurang paham nih. 1818 gimana maksudnya? Bagaimana cara membedakan bilangan nomor telepon dalam kurung 18.08? Saya kurang paham nih. Coba diulang lagi ya. Mau tanya tentang tanggal tadi, maaf, kukira nggak boleh nyala. Baru gabungin, oke. Silakan. I was born 6 January atau I was born in 6 January.
Teman-teman, saya pernah pakai on. Jadi teman-teman, kalau penggunaan tanggal itu pakainya on. Bulan sama tahun itu in, ya in, seperti itu. Contoh seperti ini, ya. Review lagi, 6 of January ya, 6 of January. Kapan kamu mau pergi ke Amerika? Oke, I will go to America on 6 of January. On 6 of January. Kapan kamu mau pergi ke Amerika? Saya mau pergi ke Amerika pada bulan Januari. Berarti I will go to America in January. Bukan pakai on. Karena dia itu nggak spesifik. Januarinya itu nggak spesifik tanggalnya. Kapan kamu pergi ke Amerika? I will go to America in 2023. Nggak jelas. Tapi kalau hari, terus tanggal, itu kan jelas. Ya, pakainya on. Untuk baca 2022 apakah 2022 atau 2022? Dua-duanya boleh. 2022 atau 2020. 2022 boleh. 2022 boleh, 2022 ya. 2022. Ya, momennya saja. Kalau untuk $7, $700, 99 pembacanya gimana, Kak? Oke, just say $7.99 enough. Oke, karena ada poinnya di situ ya. Seperti kita menyebutkan rupiah. Lanjut. Years are normally divided into two parts. Nah, teman-teman nih, kalau yang mau bertanya tentang tahun ya, pas banget momennya di sini. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi di sini share screen-nya. Pertama ada 1984, cara bacanya adalah 1984. 1984 berarti dibacanya dua-dua. 1984, 1941, 1941, 1999, 1999. Itu dua-dua. Nah, untuk tahun 2000, 2010 kita pakai format 2000N ya. 2000N. Contoh, saya lahir pada tahun 2006. Berarti 2006. 2006. 2008, 2008. 2008. Setelah 2010, ada dua alternatif. They are both used and correct. Mereka keduanya itu benar dan digunakan. Contoh, 2012 penggunaannya itu bisa menggunakan kata 2012. 2012 atau 2012. 2012. Jadi kalau ada pertanyaan tadi yang 2022 itu 2022 atau 2022 boleh. Oke, saya jawab pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Rudi, jadi kalau dolar di depan setelah titiknya boleh dibaca 55, berarti tidak seperti sebelumnya 55. Oh ya. Pokok kalau setelah titik, setelah poin itu hitungnya satu-satu ya teman-teman ya, cara bacanya. Kemudian di sini ada juga pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, $1.55. Ya, $1.55. $700.55. Oke. Nah, teman-teman, itulah kurang lebih penggunaan tentang nomor pada hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya bisa latihan di rumah ya. Contoh seperti ini. I was born on. Nah, kenapa pakai on? Karena kalau pakai on berarti itu hitungannya itu adalah tanggal. Ya, tanggal. Contohnya seperti ini. I was born on 4th of January 2022. Pokoknya dihitung aja teman-teman.
Kalau yang spesifik, kalau untuk waktu ya spesifik itu menggunakannya on. Tapi kalau yang apa namanya nggak spesifik itu pakainya in. Bisa dihitung seperti ini. Kalau tanggal itu kan spesifik ya. Hari itu pasti berarti menggunakan on. Tapi kalau bulan sama tahun itu pakainya in. Kenapa? Karena nggak spesifik. Dalam tahun masih ada bulan. Dalam bulan masih ada hari. Dalam hari masih ada jam. Ya, kalau jam kan hitungnya sudah nggak pakai on lagi. Tapi pakainya at. Bukan pakai on. Seperti itu. Contoh, I will go to Surabaya on December. Saya nggak pakai in on December. I will go to Surabaya in 2022. I have 4 favorite things or stuffs. They are, first, pertama, laptop because my job, okay. My job is teaching online class. That's why I need laptop. Second is my phone because my phone is important for me to go anywhere and to know everything. Third things is apa misalnya car because by car I will go to somewhere to enjoy my journey. Fourth misalnya my apalagi fourth itu misalnya my bicycle misalnya. Okay, because by bicycle I can work out misalnya. Ya, seperti itu ya penggunaannya untuk urutan level atau sebuah urutan makanya yang ke ordinal. Ya, teman-teman semuanya diperbarui lagi tentang penyebutan kata angka ordinal dan kardinal. Ini sering terjadi. Ini sebenarnya mudah sih kalau kardinal tuh ya sebenarnya. Cuman yang bikin susah itu ketika kita menghitung sebuah mata uang biasanya. Oke. Sebagai seller kita belanja uangnya 100.000. Oke. Mereka beli harganya 35.000. Jadi kembalinya berapa ya kira-kira ya? Oke. So the feedbacknya berapa? Atau paybacknya berapa? Oke, menjadi berapa? 60. Nah, 60 berapa ya? 65.000. Jadi tetap penggunaannya harus pas uang itu nanti. Bisa menggunakan cara yang tadi, tongue twisternya dari kata 555, 555, 5,555. Kalau sudah lancar, naik ke angka 6 misalnya. Naik lagi ke angka 777 berapa itu gitu. Ya, teman-teman. Okay, so anyway, thank you so much for joining the class with me today. That's all from me. We meet again tomorrow with different lesson. And I am Reski. I do apologize if I have many mistakes for today. See you again tomorrow. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.